Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lorine Fiandia dari kelas Eksya 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam kerangka ekonomi Islam. Stay tune ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu negara dalam perspektif Islam. Menurut Islam, negara atau yang dimaksud pemerintah memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, baik untuk memantau kegiatan atau untuk mengatur atau melakukan berbagai jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilakukan oleh individu. Partisipasi negara dalam kegiatan ekonomi pada awal Islam sangat kurang karena kegiatan ekonomi masih sederhana karena kemiskinan di mana Islam muncul. Selain itu, ini juga disebabkan oleh kontras spiritual dan stabilitas mental umat Islam di masa awal yang membuat mereka secara langsung mematuhi perintah syariah dan berhati-hati untuk melindungi keselamatan mereka dari penipuan dan kesalahan. Semua ini mengurangi peluang negara untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, peran pemerintah dalam ekonomi Islam. Peran pemerintah sangat luas dalam sistem ekonomi sosialis dan sangat terbatas dalam sistem ekonomi kapitalis murni, karena sistem kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith menyatakan bahwa pemerintah hanya memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan. Yang kedua, fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan. Sedangkan yang ketiga, fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta seperti jalan, bendungan, dan lain-lain. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran mengatur, meningkatkan, dan mengarahkan kegiatan sektor swasta. Lanjut ke tugas-tugas pemerintah dalam ekonomi. Yang pertama, mengawasi faktor-faktor utama yang menggerakkan perekonomian. Pemerintah harus memantau pergerakan ekonomi, seperti pemantauan dan larangan praktik-praktik yang tidak patut, baik dalam sistem pembelian dan penjualan, dan dalam produksi, konsumsi, dan sirkulasi. Cek harus dilakukan oleh tim independen. Tim ini mengawasi badan-badan, pabrik, dan kepemilikan agar tidak mendapatkan manfaat yang tak tersentuh masyarakat dengan menggunakan kepolosan dan ketidaktahuan mereka untuk memuaskan nafsu keserakahan yang lahir dari semangat non-moralitas. Nah, yang kedua itu menghentikan muamalah yang diharapkan. Yang dimaksud dengan muamalah kategori haram adalah berbagai bentuk dari muamalah yang dilarang karena mereka bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang didasarkan pada moralitas dan mempertahankan manfaat publik seperti riba, penimbunan, dan monopoli. Islam sangat peduli dengan ekonomi rakyat. Jadi, Islam adalah jaminan untuk melindungi harta benda setiap orang, sehingga tidak digunakan secara sembarangan atau secara resmi. Islam benar-benar melarang menggunakan properti seperti secara kejam dalam perekonomian negara. Sejauh menyangkut tempat pembuangan akhir, negara berkewajiban untuk memerangi dengan keras dan kejam, meskipun diperbolehkan dengan secara paksa memindahkan barang-barang yang disimpannya, kemudian menjual kepada orang-orang yang membutuhkan dengan harga yang wajar dan wajar untuk keuntungan yang wajar. Yang terakhir itu tetapkan harga jika perlu. Ahli fikih tidak setuju dalam menetapkan harga, tidak sah atau sah. Ada beberapa yang menguduskan mengapa ada sejumlah teks yang melarang menetapkan harga. Di antara ini adalah kisah Anas dari Rasul, sesuatu di mana ada krisis pada zaman Nabi, sehingga para sahabat memintanya untuk menetapkan harga barang. Seandainya Anda ingin menetapkan harga barang, dia menjawab, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa mencakup segala, jujur dan beruntung. Tentunya tidak ada penghargaan jika Tuhan ditakdirkan. Jadi, tidak ada yang meminta saya untuk melakukan kejahatan yang saya lakukan kepada seseorang yang menentang darah dan kekayaan, dasar hukum dan bidang-bidang yang dapat dan tidak dapat diintervensi oleh negara. Nah, selanjutnya yaitu perhatian masyarakat terhadap sektor keuangan Islam.
Perhatian masyarakat terhadap sektor keuangan Islam mengacu pada kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup perhatian terhadap bank syariah, produk investasi berbasis syariah, asuransi syariah, dan instrumen keuangan lainnya yang mematuhi ketentuan Islam. Masyarakat yang peduli terhadap sektor ini berusaha memastikan bahwa aktivitas keuangan mereka sejalan dengan nilai-nilai agama dan etika Islam. Ada peran penting masyarakat dalam ekonomi Islam dapat dirangkum menjadi beberapa aspek, itu antaranya yang pertama zakat dan infak, yang kedua pengolahan usaha, yang ketiga pemberdayaan ekonomi, dan yang keempat itu etika konsumsi. Lanjut ke instrumen sektor keuangan Islam. Instrumen keuangan syariah adalah produk, alat atau aset ekonomi berbasis Islam. Ketika melakukan kegiatan ekonomi, instrumen ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah, termasuk di dalamnya adalah aset investasi dengan pembiayaan di bidang bisnis yang mengikuti prinsip Islam. Tujuan sistem keuangan Islam adalah mengelola dan memelihara harta atau kekayaan yang dimiliki para muslim agar sesuai dengan tata cara agama Islam dan memberikan berkah, bukan menimbulkan dosa. Instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pemerataan ekonomi. Pertama, zakat. Zakat adalah instrumen keuangan sosial Islam yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu negara dalam mencapai tujuan tersebut. Kedua, wakaf. Wakaf adalah instrumen yang dapat memperdayakan potensi masyarakat dan mendorong pemerataan ekonomi melalui pengelolaan harta secara kolektif. Yang ketiga, infak atau sedekah. Infak dan sedekah adalah instrumen keuangan yang berperan dalam membantu orang yang membutuhkan dan memperkuat solidaritas sosial. Dan yang terakhir itu takaful atau asuransi syariah. Takaful adalah instrumen asuransi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Semua instrumen tersebut memiliki peran khusus dalam membangun sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oke, yang terakhir yaitu kontribusi dan partisipasi masyarakat pada sektor keuangan sosial Islam. Kondisi dan partisipasi masyarakat dalam sektor keuangan Islam sangat relevan dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam. Masyarakat yang berpartisipasi dalam sektor ini memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial dan etika bisnis yang lebih tinggi. Mereka berinvestasi dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam seperti mudharabah atau bagi hasil, murabahah atau jual beli dengan markup, dan musyarakah yaitu kerjasama modal. Partisipasi masyarakat juga tercermin dalam pengelolaan zakat, infak, dan wakaf untuk memperkuat solidaritas sosial dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Jika dijelaskan dalam beberapa poin, maka kontribusi dan partisipasi masyarakat dalam sektor keuangan dapat diperinci sebagai berikut. 1. Menabung dan berinvestasi. Masyarakat berpartisipasi dalam sektor keuangan sosial Islam melalui tabungan dan investasi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Mereka memilih untuk menempatkan dana mereka dalam produk-produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti tabungan yang tidak mengandung riba atau bunga, dan investasi dalam bisnis-bisnis yang halal. Kedua, mengembangkan institusi keuangan. Masyarakat juga berkontribusi pada sektor keuangan sosial Islam dengan mendukung dan menggunakan layanan dari lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Dengan memilih untuk menggunakan produk dan layanan dari lembaga-lembaga ini, mereka membantu memperkuat dan memperluas jangkauan sektor keuangan syariah. Ketiga, memberdayakan ekonomi.
Maksud memberdayakan ekonomi adalah mereka menggunakan produk-produk keuangan seperti pembiayaan mikro dan kredit syariah untuk mendukung usaha kecil dan menengah atau UKM yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini membantu membangun ekonomi lokal dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Keempat, melakukan zakat, sedekah, dan wakaf. Masyarakat Islam juga berpartisipasi dalam sektor keuangan sosial melalui praktik-praktik seperti zakat atau sumbangan wajib, sedekah atau sumbangan sukarela, dan wakaf atau sumbangan amal. Dana-dana ini seringkali dialokasikan untuk mendukung program-program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. 5. Melakukan pendidikan dan penyuluhan. Kontribusi masyarakat juga terjadi melalui pendidikan dan penyuluhan tentang prinsip-prinsip keuangan syariah. Masyarakat yang teredukasi dengan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas keuangan, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam sektor keuangan sosial Islam dan menyebarkan pengetahuan ini kepada orang lain dalam komunitas mereka. Yang keenam, melakukan pengawasan. Masyarakat juga memiliki peran dalam mengawasi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Partisipasi aktif dalam pengawasan dan pemantauan ini membantu menjaga integritas sektor keuangan syariah. Nah, yang terakhir itu memiliki inovasi dan pengembangan. Akhirnya, masyarakat juga dapat berkontribusi pada sektor keuangan sosial Islam melalui inovasi dan pengembangan produk-produk dan layanan-layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat, dengan memberikan masukan dan dukungan untuk mengembangkan produk-produk baru. Mereka membantu sektor keuangan syariah tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan ekonomi dan sosial. Melalui penggunaan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, pemberdayaan ekonomi lokal, praktik-praktik filantropi Islam, pendidikan, pengawasan, dan inovasi, masyarakat dapat berperan dalam membangun sebuah sistem keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.